minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Faman iftara 'ala Allahil kadhiba min ba'di dzalika fa ulaika humuz zalimun. Qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Paman iftara mongko sing sapa wonge gawe-gawe ya man Allah ing atase Gusti Allah al-kadziba ing gegorohan mimba dzalika saking sakwise mengkono-mengkono hujjah argumentasi keterangan penjelasan sing jelas. Wa ulaika mongko utahi mengkono-mengkono manhum iya ulaika iku az-zalimun wong-wong sing zalim. Qul dawu sira Muhammad sadaqallah bener nyata bener sapa Allah. Fattabi'u mongko anuta sira kabeh millata Ibrahim ing agamane Nabi Ibrahim hanifan are condong lurus menuju ndak menggok-menggok. Wa makana ora ana sapa Ibrahim iku minal musyrikin termasuk golongane wong-wong sing musyrik. Ini ayat sadurunge itu diterangkan bahwa orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi itu tidak mau mengakui Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kanjeng Nabi kan menghalalkan daging unta sak piturute yang menurut mereka itu haram, diharamkan. Dijelaskan wingkai itu semua makanan itu untuk Bani Israel itu halal kecuali yang Israel itu sendiri alias Nabi Yakub itu yang mengharamkan karena ada sesuatu hal, karena beliau punya sakit lalu nazar sembuh tidak akan makan itu, mengharamkan untuk dirinya sendiri. Bukan itu terus hukum dari Gusti Allah Ta'ala mengharamkan semua, tidak. Coba buka. Kamu itu punya kitab gak dibuka, buka Tauratnya dibuka, Injilnya dibuka. Saya tahu. Kalau sudah dijelaskan lah jelas ketok moto menunggu ini kitab-kitabnya sendiri juga begitu. Kok masih muni iki gak oleh, iki haram, iki halal, iku gawe-gawe niku Gusti Allah. Kalau sudah keterangannya jelas, di kitab sucinya jelas, kok masih mengada-ada, yaitu orang zalim.
wala udwana illa ala zalim. Jadi orang zalim itu yang paling diam ya. Apa jenenge, kalau kita lihat orang-orang musyrik disebut orang zalim, orang-orang ahli kitab yang tidak menggunakan kitabnya disebut zalimin juga. Mereka yang ngotot bikin-bikin aturan sendiri setelah jelas aturan-aturan itu dalam kitab-kitabnya disebut zalimin juga. Orang-orang yang zalim, wong-wong sing ngawur. Zalim itu kosok orang suwe adil. Adil itu jujur, pas, sesuai dengan kenyataan. Zalim itu ngawur. Jadi orang yang ngawur itu. Istara ala Allahil kalim. Sekali lagi ini adalah apa namanya, tentang orang-orang Bani Israel, orang Yahudi yang tidak pegang kitabnya tapi malah mengada-ada sendiri. Maka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam didhawuhi Gusti Allah, qul sadaqallah. Gusti Allah itu jelas sudah benar. Mereka itu yang enggak benar. Apa yang dijelaskan, apa yang difirmankan oleh Allah Ta'ala itu sebenar-benarnya yang benar. Kalau mau tahu, ya itu apa yang diajarkan, apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu apa namanya, yang kita ikuti jalan hidupnya sesuai dengan agama yang hanif, yang lurus, yang tidak menggak-menggok gitu ya. Nah, sekarang lihat saja Nabi Ibrahim bagaimana. Mereka akan tahu juga, orang-orang Yahudi itu, orang Bani Israel tahu sejarahnya, bahkan dibangga-banggakan bahwa Nabi Ibrahim itu adalah bapak nabi-nabi. Mereka membanggakan Nabi Ibrahim, tapi melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim beragama secara lurus, tidak menggak-menggok. Nabi Ibrahim bukan orang-orang musyrik yang termasuk golongannya orang musyrik. Nabi Ibrahim orang yang muwahhid. Islam itu mulainya juga dari Nabi Ibrahim itu. Satu-satunya yang dipasrahi hidup, disembah segala macam, itu namun Gusti Allah tok. Itu ajarannya Nabi Ibrahim. Makanya sampai apa namanya sekarang ini pun kita masih tetap menyebut-nyebut Nabi Ibrahim ya, sebagai bapak daripada para nabi. Bahkan nenggune sholat kita sendiri, kita selalu nyebut-nyebut itu. Ketika kita berselawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kita sebut juga Nabi Ibrahim, kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kalian tengah ikut aja milahnya Ibrahim itu, agamanya Nabi Ibrahim yang lurus. Jangan bikin sendiri, jangan menggak-menggok, jangan gawe-gawe. Ikuti milata Ibrahim. Itu sudah benar kalau ikut Nabi Ibrahim, tapi yang lurus, hanifan. Makanan minal musyrikin. Apa milata Ibrahim? Itu agama tauhid, agama yang hanya menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita baca Quran itu banyak sekali kisah-kisah tentang nabi-nabi. Nabi Ibrahim sampai kepada Nabi Isa segala macam itu
itu ajarannya sama, yaitu tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi agama tauhid itu ya. Sekarang ini kan agama itu dimaknani kayak organisasi, jadi macam-macam. Kita kalau bicara soal agama tidak per definisi. Kini bantah-bantahan ngalor ngidul ora ketemu blas, mergo kene sing dikarepno apa, kene sing dikarepno apa. Mestinya ada bantah-bantah dijelaskan dulu, ini yang kamu maksud agama itu apa? Bilang itu apa din? Agama itu yang maksudnya tauhid. Apa agama maksudkan syariat? Agama kamu maknai gaya hidup? Ada apa jalan hidup? Itu jelas bisa. Orang tahu ketemu geger terus ngalor itu. Banyak yang memandang memaknai agama itu sebagai syariat. Syariat berbeda-beda antara syariat kita umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW dengan misalnya umat-umat yang sebelumnya. Syariatnya beda-beda, sudah sering dijelaskan itu. Kalau syariat berbeda-beda sesuai dengan tuntutan waktu, zaman dan tempat. Tapi kalau ini akidah ini tidak berubah. Mulai dari dulu, Nabi Ibrahim ya sudah itu Hanifan, hanya menyembah Allah. Makanya bukan minal musyrikin, hanya Allah, tidak ada sekutu yang lain-lain. Ya. Kita itu harus hati-hati ketika kita membicarakan tentang orang-orang Bani Israel, orang Yahudi. Itu kelakuannya. Karena kalau kita melihat kelakuannya, jangan-jangan kelakuan kita juga sudah mirip-mirip mereka ya. Ada Al-Quran, tidak dilihat, tapi sekali-kali dewe. Ini kan harus dilihat. Faktu di Taurat, ya ini faktu di Quran. Lihat Quranmu, lihat toh, itu gawe dewe. Ini kan harus dilihat. Faktu di Taurat, ya ini faktu di Quran. Lihat Quranmu, lihat toh, itu gimana bunyinya? Bacalah fatluha. Itu kan yang disampaikan Kanjeng Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada orang-orang ahli kitab. Buka itu kitab Tauratmu, lihat, buka. Karena kitab-kitabnya Gusti Allah itu tidak akan bertentangan satu sama lain kalau semua sumbernya dari Gusti Allah. Mulai dari Zabur, dari Suhufu Ibrahim, dari Taurat, Injil sampai Al-Quran. Makanya kita mengimani semua itu sebagai ayat-ayat firman-firman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengimani semua. Kita iman pada Injil, pada Taurat, kepada Zabur, pada Suhuf Ibrahim. Semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau dilihat, dirunut, itu semuanya sama. Apa namanya? Merupakan ajaran agama tauhid, gitu ya. Nah, mereka ini yang orang-orang ahli kitab ini milih-milih, ada yang milih Taurat tok, ada yang milih Injil tok. Padahal semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Kanjeng Nabi didhawuhi ngendikani mereka sadaqallah. Gusti Allah yang ikutilah millata Ibrahim Hanifah. Awwala baitin wudi'a lin-nasi alladzi bi Bakkata mubaraka
Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila faman kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Inna awwala baitin setuhune kawitane bait omah yang maknanya tempat ibadah wudia kang didekake linnasi kanggo manusa lalladzi bi Bakkata yakti iku kang ana ing Bakkah negara Mekah mubarakan hale den berkahi wa hudan lan dadi pituduh lil alamina tumrape wong alam kabeh fihi iku ing dalem lazi utawa awalu baitin ayatun utawi pira-pira pertanda pertanda bayinatun kang pertela kang cetha maqamu Ibrahim yaiku makam Ibrahim wa man dakhalahu lan sapa wonge sing mlebu ya man hu ing lazi kana mongko ana ya man ana iku aminan aman walillahi lan iku kagungane Gusti Allah alan nasi ing atase manusa hijjul baiti utawi haji ana ing Baitullah iku man rupa man wong istata'a sing mampu ya man ilaihi marang bait apane sabilan dalane wa man kafara sapane wong sing ngufuri ya man fa innallaha mongko setuhune Gusti Allah iku ghaniyun iku sumuke sugih anil alamina tidak butuh maksudnya ghaniyun itu enggak butuh anil alamina saking wong alam kabeh ini informasi kawitane bait wudi alinnas. Ada yang berpendapat ini adalah rumah pertama di dunia yang dibangun untuk manusia. Ada yang berpendapat gitu. Jadi saat dulu kalau rumah apapun, rumah biasa apa rumah ibadah tidak ada. Yang pertama adalah ada yang berpendapat tidak, rumah yang lain ada, tapi rumah ibadah itu hanya itu yang pertama kali adalah yang di Mekah, rumah ibadah. Ada yang berpendapat seperti Sayyidina Ali karramallahu wajhah berpendapat
ibadah yang diberkahi yang pertama kali itu adalah yang di Mekah itu. Lalu kemudian Masjidil Aqsa itu juga apa sebenarnya tempat ibadah yang diberkahi oleh Allah. Macam-macam. Walhasil itu adalah sebelum ada tempat-tempat ibadah yang dijadikan tempat oleh orang-orang untuk memuja Allah Ta'ala. Yang pertama ya yang di Bakkah. Bakkah itu ada yang mengatakan ya Makkah itu, maksudnya Bakkah itu, di Bakkah itu Makkah. Kenapa? Alasannya kenapa kok Bakkah kok enggak Makkah? Ada yang mengatakan Bakkah dengan mim itu mahrajnya sama ya. Bak itu dari pengkatupan dua bibir, bak dan mim sama. Makkah, Bakkah. Ada yang mengatakan disebut Bakkah Makkah itu karena di situ apa namanya tempat orang berdesak-desakan. Bakkah itu desak-desakan. Kalau gue naik ke pas haji itu, wah, hampir tidak bisa di Mekah itu. Orang itu tidak karu-karuan, meletakkan kaki sudah sulit sekali. Bayangkan dari kota segitu aja itu isinya sampai kadang 2 juta, bayang nggak diundang berdesak-desakan. Di masjidnya sendiri juga berdesak-desakan, nggak karu-karuan. Sekarang ini aja karena ada pandemi diatur berjarak. Dulu enggak, betul-betul Bakkah. Apa namanya, orang itu nggak bisa kalau nggak gini-gini ya. Nah, bisa. Itu Mekah. Dan sejak dulu, bukan sejak Kanjeng Nabi Muhammad SAW, tapi sejak dulu, sejak Nabi Ibrahim ya, dan Nabi Ismail dan seterusnya, itu Baitullah yang ada di Makkah itu dijadikan pusat peribadatan orang dari berbagai negara. Jadi pada berdatangan ke sana. Itu sudah mentradisi sejak Nabi Ibrahim membangun Ka'bah di dalam Masjidil Haram yang ada di Mekah itu orang berdatangan dan melakukan ritual seperti yang sekarang ini, cuma dengan variasi yang macam-macam sebelum diluruskan oleh Kanjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti sekarang ini ada tawaf yang 7 kali mengelilingi Ka'bah, ada sa'i dari Sofa ke Marwah, seterusnya itu